Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya atas bernama Sinus Teguh dari kelas MIA 1 ngirim 2019-01-0055. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat proposal, yaitu berbasis web. Di sini proposal saya tentang penjualan usaha Sweet Corn Bakery, di mana latar belakang usaha tersebut merupakan suatu produk kue yang unik dari kebanyakan produk kue lainnya karena berpenampilan yang unik dan menarik dengan adanya berbagai macam rasa yang terdapat pada kue tersebut, sehingga membuat kue menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membelinya. Kebanyakan orang umumnya membeli makanan hanya berpedoman pada rasa yang enak dan murah. Ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang mereka beli. Di mana akan tetapi Sweet Corn Bakery memasarkan produk ini melalui media sosial, Instagram dan Facebook, dan penjualan Sweet Corn Bakery yang datang ke toko dan pelanggan yang melakukan pembelian melalui media sosial WhatsApp. Dengan sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan saat ini. Pelanggan tidak mendapatkan informasi yang lebih lengkap seperti jumlah stok yang tersedia dan harga produk, sehingga pelanggan harus menyatakan terlebih dahulu ketersediaan stok dan harga produk yang akan dipesan. Di mana adapun proses pencatatan data penjual yang masih menggunakan buku catatan untuk menyimpan data, sehingga memungkinkan faktor non teknis seperti rusaknya atau hilangnya buku catatan yang ada. Selain itu, di dalam itu juga melakukan komunikasi transaksi jual beli dengan pelanggan, seperti pengirim bukti pembayaran, pemilik toko menggunakan media sosial WhatsApp. Hal ini tentunya juga memungkinkan faktor non teknis seperti data pengiriman bukti pembayaran yang terhapus, sehingga akan menghambat proses penjualan. Oleh karena itu, olahan jagung manis banyak menjadi pilihan manusia untuk dikonsumsi, di mana dari segi rasa mereka akan menawarkan cukup banyak yang ditawarkan, sehingga dapat memenuhi gizi tersebut. Dari segi harga jagung manis mudah dijangkau semua kalangan masyarakat. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik membangun sebuah sistem penjualan berbasis web yang dimana mampu menyediakan informasi penjualan Sweet Corn Bakery. Website ini bertujuan dapat membantu pelanggan. Fenomena di atas akan dibangun sangat cocok dari potensial bila kami mendirikan usaha kue tersebut, di mana kami mulai adalah usaha industri kecil, yaitu yang diberi nama dengan Sweet Corn Bakery. Dari aspek faktor, kami yang relatif murah dan terjangkau serta mudah didapat. Kami yakin usaha perdana yang kami dilakukan ini memiliki berbagai aspek yang dapat menguntungkan bagi pribadi maupun orang lain. Adapun latar belakang didirikan usaha ini adalah: 1. Masyarakat membutuhkan yang sehat bergizi. 2. Dengan produk yang bervariasi diharapkan masyarakat tidak jenuh. 3. Bahan baku mudah diperoleh dan murah. Di mana saya membuat sistem web yang bernama Sweet Corn Bakery, mulai tampilan menu dan membuat web menu kue, terus halaman data kue, yaitu bisa klik no atau yes, dan data pelanggan no atau yes juga, dan halaman data pelanggan dan data penerima no yes, halaman data penerima, dan data pengelola atau itu termasuk transaksi
atau halaman data pengelola, dan klik database penjualan kue, dan klik no atau yes. Jawaban nomor yang kedua dari soal yang saya dapat yaitu 1. Angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Teknik ini akan diefisien jika peneliti mengetahui variabel yang akan diukur serta mengetahui apa yang diharapkan dari responden. Contoh instrumennya adalah angket, checklist, atau skala. Kedua, wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan serta langsung kepada responden atau narasumber. Contoh instrumen adalah pedoman wawancara atau disebut juga checklist. Dan ketiga, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung hal yang ingin diteliti atau melalui eksperimen percobaan. Cara yang paling efektif jika ingin menggunakan metode observasi adalah dengan melengkapi dengan belangko pengamat dalam bentuk checklist sebagai instrumen. Contoh instrumen adalah lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan panduan ke checklist. Keempat, dokumentasi adalah dokumentasi merupakan metode yang lebih mudah daripada metode-metode lain karena jika ada kekeliruan, sumber data masih tetap. Objek yang diamati pada metode dokumentasi bukanlah benda hidup, melainkan benda mati. Sesuai namanya, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Contoh instrumennya adalah checklist dan tabel. Dan saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu dokumen pada tahap ini yang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batas software. Kedua, desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang kita inginkan. Ketiga, yaitu implementation. Proses penulis kode ada di tahapan ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahapan ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dari terhadap modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum? Keempat, integration dan testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah selesai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Dan kelima, operator dan mention operator, yaitu adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan dan dioperasikan oleh penggunaan waterfall tersebut. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi saya tentang menjelaskan bagaimana membuat sistem berbasis web dengan judul yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.